Halo teman-teman Rainer Budiharto, welcome back to my channel. Teman-teman, sekarang saya ingin sharing, saya ada berita dari female.com mengenai sikap malu-malu pria tanda dia menyukaimu. Benar gak sih kalau pria itu malu-malu? Apakah pria itu menyukai seseorang? Kita berbicaranya itu terhadap lawan jenis ya, bukan sama jenis. Sama jenis itu nggak bagus, nggak baik, dosa. Dosa. Kalau menurut saya LGBT itu nggak bagus, maksud. Jadi makanya yang saya mau bahas itu antara lawan jenis. Kalau pria bersifat malu-malu, pria malu-malu terhadap perempuan gitu, apakah dia tandanya itu suka? Nah, kita bahas ya dari beritanya itu. Jadi seorang pria yang kini sedang dekat denganmu tampaknya diam-diam menyukaimu. Sikapnya agak malu-malu, tapi dari perhatian dan perlakuannya kepadamu yang lebih istimewa, ada rasa suka yang ia miliki kepadamu. Tuh teman-teman, jadi gimana ya? Coba rasain deh teman-teman. Kalau ada pria ada rasa suka kepada perempuan, dia kelihatannya jadi agak malu-malu gitu ya. Kemudian ada perlakuan yang begitu hangat darinya kepadamu juga. Jadi ada perlakuan dari seorang pria itu yang lebih hangat terhadap perempuan yang dia sukai. Misalkan dia lebih sering menyapa, entah kenapa dia lebih ingin sering bertemu. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan dia nggak gitu hangat, ya belum tentu juga ya, nggak tahu juga ya, bisa aja memang orangnya kaku dingin. Tapi sedingin-dinginnya lelaki, kalau ia suka sama orang, dia pasti menunjukin hangatnya itu ada. Misalnya hangatnya lagi apa dikit-dikit, mau nggak diambilin ini, misal minum, kamu sudah makan belum, kamu yuk makan yuk makan di sana enak, ngajak makan misalnya, atau aku bawain ya tasnya, kayak gitu. Jadi nunjukin sesuatu yang beda kehangatannya itu. 5 tanda ini merupakan sebagian dari banyak sikap yang bisa ditampilkan pria yang diam-diam menyukaimu. Selengkapnya langsung saja simak uraiannya di bawah ini. Dia berbinar saat membahas kebersamaan. Maksudnya bagaimana nih? Tiap kali membahas adanya kesamaan antara dirimu dengan dirinya. Oh, misalnya dia bahas kesamaan dirimu dengan dirinya. Oh, wajahnya mungkin mirip ya. Wajahnya tampak lebih berbinar. Atau misalkan, oh, saya suka makan ini loh. Saya suka makan seafood. Seafoodnya tuh saya suka kepiting. Oh iya, saya juga suka kepiting gitu. Wah, ini udah tanda-tanda nih teman-teman, tanda-tanda suka gitu. Kemudian ada nada bicara yang lebih bersemangat juga darinya. Jadi orang kalau suka itu biasanya nggak layu, nggak ngantuk ngomongnya, bicaranya lebih energetik, tapi bukan marah-marah atau bagaimana ya, tapi energetik, kayak seperti ada tenaga yang keluar dari dirinya gitu teman-teman. Ada semangat, apa kabar gitu, nanti pulang sama siapa gitu. Jadi semangat itu beda, nggak halo ya apa kabar, nggak nadanya nggak gitu, tapi ada semangat, ada spiritnya itu mau bersama gitu. Dia pun suka memperpanjang obrolan. Jadi misalnya ini sudah malam nih, masih pengen ngobrol lagi, masih pengen pergi bareng lagi, masih pengen ngomongin topik apa lagi gitu, memperpanjang obrolan. Dan komunikasi, setiap ada kesamaan yang dibahas bersama, komunikasinya gimana ya, sarannya bagaimana, saran kamu bagaimana, oh iya kalau misalnya kita suka ini, kita pergi yuk, coba yuk main itu yuk, atau kamu sudah suka lihat-lihat rumah atau tanah di daerah sini gak, misalnya kayak gitu kan. Jadi dia ada aja topiknya, jadi dia mau selalu bersama gitu sama dia, intinya gitu teman-teman. Kemudian dia meluangkan waktu khusus untukmu. Nomor 2,
ada waktu yang ia luangkan khusus hanya untukmu. Sesibuk-sibuknya orang, kalau dia suka, dia akan coba cari waktu. Misalkan dia tahu nih malam-malam darurat dia sakit, atau malam-malam darurat dia membutuhkan sesuatu, dia akan struggle, akan berjuang untuk bisa ketemu misalnya. Kemudian misalnya kita sakit, teman-teman sakit, dia akan berusaha untuk menyapa, kamu ada perlu apa, kamu dibawain apa, saya mampir bentar ya, kayak gitu misalkan. Bahkan dia rela mengorbankan acaranya sendiri demi bisa menemani atau bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Jadi misalnya dia ada acara gitu, tapi tiba-tiba teman-teman ada ngajak seseorang gitu yang ngerasa spesial. Oh ya udah, dia rearrange, mengatur ulang waktu. Ya udah, yang ini saya nggak ikut dulu, saya ikut sama kamu ya. Ya udah, nggak apa-apa, bisa gitu. Jadi dia akan mengesampingkan yang lain dibanding dengan kamu. Jadi ya, kamu itu spesial, kamu disediakan waktu khusus untuk undangan kamu gitu. Kemudian kerelaannya dalam meluangkan waktu khusus untukmu menjadi pertanda ada perhatian yang lebih spesial yang ia tunjukkan kepadamu. Jadi kalau dia rela mau meluangkan waktu khusus walaupun dia lagi sibuk, tandanya dia ada perhatian spesial gitu teman-teman. Selamat deh. Kemudian dia mau mencoba hal-hal yang kamu suka. Mungkin dia nggak tahu, belum pernah nyoba sesuatu makanan, mencoba melakukan sesuatu hal. Misalnya tadi nggak suka jalan kaki atau nggak berani naik sepeda gitu, tapi karena diajak kamu gitu, dia itu mau mencoba gitu teman-teman. Dia itu mau nemenin, mau berusaha coba gitu. Sebelumnya dia tampak selalu enggan dan canggung tiap kali mencoba hal baru. Kini dia malah makin membuka diri, mencoba hal-hal yang kamu suka. Semua hal yang kamu suka menjadi sesuatu yang menarik perhatiannya, serta dia ingin memberikan kesan yang berbeda padamu, sehingga dia rela keluar dari zona nyamannya. Itu dia. Misalnya dia nggak suka sampai keringet-keringetan, bagaimana dia nggak suka. Ya tadi saya cerita pergi kemana sendirian apa. Nah tiba-tiba ada kamu, ada teman-teman nih yang dia ngerasa spesial, dia jadi berani, dia timbul keberanian untuk ayo kita adventure ya, ayo kita berpetualang kayak gitu teman-teman, ayo kita mencoba hal ini. Tapi kalau misalnya menurut dia mungkin sampai fatal, agak susah bagi dia, agak berat banget ya, mungkin dia utarain ya. Cuman hal-hal yang masih bisa dia coba, bisa didiskusin, pasti tuh kalau memang orang suka dia mau berusaha gitu teman-teman. Keempat, dia mengingat hal-hal kecil tentangmu. Ucapan dan kata-katamu selalu ia ingat dengan penuh perhatian. Bahkan, dia sangat perhatian dengan hal-hal kecil tentang dirimu. Ya misalnya nih teman-teman, dia itu coba ingat teman-teman ngomong apa, dia ingat. Teman-teman ngomong apa, dia ingat. Oh dulu pernah janji ini, dia nanti mungkin dia ingetin, oh dulu ada itu katanya mau kesini. Teman-teman misalnya menceritakan nanti tanggal sekian ada acara apa, nanti dia lebih ingat nih, perhatian, oh iya nanti tanggal ini. Wah, atau dia bilang oh ini nanti mamanya ulang tahun nih, dia bilang tanggal segini, nanti dia coba catat, dia coba ingat, dia memorize, dia catat kalau dia takut lupa. Ada banyak perhatian yang ia berikan kepadamu. Hal-hal yang biasanya terlewat malah menjadi perhatian utamanya. Jadi misalkan yang baru-baru tuh ulang tahun ya, belum tentu dia ingat nih ulang tahunnya itu. Dia akan coba mengingat, atau enggak dia ingat dia kepengen itu. Pacar kepengen calon kepengen ini nih, kue ini, kepengen masakan ini. Dia akan berusaha cari tahu resepnya seperti apa, atau enggak cari barang yang betul-betul dia mau. Jadi nggak sepihak berjalan sendiri, tapi dia akan mengingat apa yang lawan jenisnya itu, lawan berbicaranya itu inginkan, yang kepengen banget. Jadi dia orangnya
Jadi bukan sepihak tapi yang kita mau gitu teman-teman. Dia ingat, dia coba ingat, dia telaah kayak gitu teman-teman. Itu tanda perhatian. Kemudian dia kadang canggung saat terlalu dekat. Ketika berada terlalu dekat, dia bisa mendadak canggung. Walaupun cowok ya bisa lo canggung, apalagi kalau cowoknya pemalu nih. Nah, oke lah, tapi kita bicara normal ya. Dia tampak lebih gugup tiap kali kamu dan dia berada terlalu dekat. Sikapnya yang tampak lebih canggung dan gugup terjadi karena jantungnya berdebar-debar lebih cepat dan dia kesulitan untuk berpikir jernih, sehingga malah bingung sendiri dengan cara bersikap tenang saat terlalu dekat denganmu. Ya gitu, misalnya orang suka gitu, mau nggak mau kuriosnya tinggi kan, semangatnya tinggi, jantungnya duk 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 itu luar biasa kencang teman-teman. Ya mau nggak mau lebih gugup, mungkin lebih apa ya, jadi lebih malu-malunya tuh mungkin lebih ketara gitu, lebih nggak enakannya lebih ketara mungkin. Tapi berbeda-beda tergantung pengalaman, umur segala ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih mature, lebih matang, dia lebih nggak canggung, tapi dia akan berusaha untuk tetap tenang walaupun semangat banget, spirit banget gitunya rasanya dia tentang kamu, tentang temennya yang deket ini. Kalau ada pria yang menunjukkan tanda tangan dari atas, tetap jaga hubungan baik dengannya. Kalau dia memang menyukaimu, dia akan jujur menyatakan perasaannya kepadamu. Itu teman-teman. Jadi makanya kita nih kalau suka sama orang, kemudian kita suka, boleh suka nih intinya. Tapi lihat lawan kita, lawan jenis kita itu respon nggak sama kita. Kalau dia respon, kita usahanya dari tenang, dari biasa, cocok gak kira-kira. Kalau kira-kira cocok, dua-duaan kira-kira cocok, dilanjutin gitu teman-teman, lanjutin, jangan malu-malu, jangan hilangin kesempatan. Tapi kalau teman-teman kira-kira suka tapi dia responnya kayaknya rada nggak enak gitu ya sama teman-teman gitu, teman-teman perhatiin nih teman-teman. Kalau nggak perlu lebih dekat, ya udah forget it, cari yang lain. Forget it, lupakan, cari yang lain. Jadi kalau teman-teman suka rasanya beda teman-teman. Tapi lihat bukan jantung kita saja yang berdebar, lihat responnya lawan jenis teman-teman ini, teman perempuan teman-teman ini. Semoga bermanfaat ya yang saya bagikan. Terima kasih vimela.com untuk saya bisa ikut sharing beritanya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.